Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Beberapa waktu setelah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, akhirnya iman kita yang dituntun oleh liturgi. Liturgi itu sangat indah, menuntun kita, membawa kita sekarang sebelum perayaan Natal, yaitu hari Minggu Advent yang keempat. Jadi dalam Minggu Advent yang keempat ini, ketika kita mendengarkan bacaan-bacaan dan juga tadi Mazmur, satu kata menjadi titik kunci, yaitu sebuah janji. Janji. Apa hubungannya iman dengan janji? Iman selalu berawal dari janji. Bapak Abraham meninggalkan tanah Ur, keluar karena apa? Karena percaya akan janji Tuhan. Tuhan yang menjanjikan dia untuk memiliki keturunan seperti bintang di langit dan juga seperti pasir di laut. Berawal dari sebuah janji. Maka muncullah iman, dan iman itu adalah sebuah perjalanan yang dituntun oleh Allah. Sama, Musa juga mendapat sebuah janji, maka dia berani untuk memimpin umat Allah, bahkan sampai kepada 40 tahun di padang gurun. Karena apa? Ingin menemukan suatu tanah terjanji. Kembali lagi, perjanjian. Sama ketika bangsa Israel terpuruk, berada di pembuangan, ketika mereka mengingat-ingat kembali pemerintahan masa Daud, raja yang paling terkenal, raja di mana bangsa Israel mencapai puncak kejayaannya, tetapi akhirnya mereka terpuruk, berada di pembuangan. Maka saat-saat itulah mereka kembali mengingat perjanjian Tuhan. Maka tampillah nabi-nabi seperti Nabi Yesaya menjanjikan Mesias yang akan datang untuk membebaskan umatnya, untuk menjadi raja dari segala raja. Janji itu adalah iman. Kalau kita melihat pengalaman kita, orang-orang tua dulu, misalnya ibu-ibu zaman dulu, apa yang dilakukan ketika anaknya sakit?
Dia berjanji, nanti Natal saya akan bawa gebokan ke gereja. Itu janji, itu iman kepada Tuhan. Dan benar, ketika sembuh ada banyak berderet gebokan di sini. Masih ingat saya? Itu jelas, itu suatu janji tidak bisa dipisahkan dari iman. Karena apa? Janji selalu membawa suatu kesetiaan. Ini satu paket, janji dan kesetiaan. Maka setiap sakramen-sakramen yang kita rayakan selalu ada janji. Itu adalah perayaan. Lalu dalam kehidupan kita menghidupi kesetiaan akan janji itu. Maka hari ini Injil dalam kesimpulan tadi, berbahagialah orang yang percaya akan janji-janji Allah. Berbahagialah mereka yang percaya akan sabda Allah. Maka tokoh kita pada hari Minggu ketiga dalam masa Advent ini adalah Maria. Karena Maria adalah model orang yang beriman dan setia. Karena Maria salah satu perwakilan dari kelompok-kelompok kecil Israel yang masih dengan setia menunggu janji-janji Allah. Kita sebut Maria, Yosef, keluarganya adalah orang-orang Anawim, orang-orang kecil sederhana yang masih setia menunggu janji-janji Allah. Maka hari ini dikatakan dalam Injil, berbahagialah mereka yang percaya, karena Allah tidak akan pernah ingkar janji. Maka pertemuan antara Maria dan Elizabeth adalah sebuah pertemuan yang dirayakan dengan penuh lonjakan kegirangan. Karena apa? Yohanes yang ditampilkan sebagai orang yang menanti-nantikan janji itu. Dan Yesus adalah pemenuhan janji itu. Mereka berdua ketemu dan akhirnya terjadilah lonjakan kegirangan. Itulah iman. Ketika kita bisa menjaga dengan setia apa yang menjadi janji-janji kita, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pernah mempunyai suatu pengalaman lonjakan kegirangan. Mungkin kita sudah lama berdoa, akhirnya Tuhan memenuhi doa kita. Itu adalah suatu pengalaman rohani di mana Elizabeth merasakan lonjakan kegirangan dalam rahimnya ketika Yohanes Pembaptis meloncat-loncat melihat Mesias. Akhirnya Tuhan tidak pernah bohong akan janji-janjinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Maria adalah model orang yang setia menunggu janji-janji Allah akan terpenuhi. Tetapi Maria tidak hanya menunggu, bahkan ketika dia mendapat kabar dari malaikat Gabriel bahwa Elizabeth anakmu sedang mengandung dalam bulan yang ke-6, maka dikatakan dalam Injil Maria bergegas untuk pergi mengunjungi Elizabeth saudarinya. Bagi Maria ini adalah kesempatan bagi dia untuk percaya akan apa yang dikatakan oleh malaikat, untuk percaya akan sabda Allah. Maka dia menuju rumah Elizabeth. Untuk apa? Tentu untuk melayani, karena Elizabeth sedang mengandung dalam usia tua. Maria tinggal bersama Elizabeth untuk melayani. Maka tentu Maria bukan hanya sebagai pendengar sabda, tetapi dia juga sebagai pelaku sabda, melaksanakan apa yang dia dengar. Maka tentu sesuatu hal yang bisa kita pelajari, mempersiapkan kita untuk merayakan perayaan Natal ini. Sama seperti Maria membawa Yesus yang ada dalam kandungannya mengunjungi Elizabeth, maka terjadilah lonjakan kegembiraan. Masih ingat Romo Sadek? Pasti banyak yang tidak kenal Romo Sadek.
Romo Sadek adalah salah satu tokoh di antara tokoh yang terpenting dalam perkembangan umat Katolik khususnya di Bali ini. Waktu itu saya di Seminari Tuke, dia adalah guru dari sejarah gereja Bali. Menanggapi Injil hari ini dalam suatu misa, saya masih ingat dia mengatakan Maria mengunjungi Elizabeth. Bagaimana sesuatu hal yang biasa mungkin kita lakukan dalam hubungan kerabat, dalam hubungan kekeluargaan. Tetapi yang terpenting yang menjadi catatan Romo Sadek waktu itu adalah lonjakan kegirangan, kegembiraan. Apakah sudah lama kita tidak mengalami lonjakan-lonjakan kegembiraan ketika kita ketemu dengan saudara-saudari kita? Bahkan Romo Sadek menginterpretasikan bahwa budaya tradisi Bali sangat indah sebelum merayakan pesta. Tradisi yang mana? Dia menyebutkan ngejot. Tahu ngejot kan? Ketika hari penampahan pagi, bapak-bapak sudah menangkap babi lalu dibawa ke sungai, dibersihkan, dipotong-potong, dibagi-bagi, lalu sampai di rumah semua keluarga sibuk. Dan waktu itu saya sama Tano, kakak saya, harus pergi ke Klepean ngejot. Karena ibu saya dari Klepean, ngejot ke sana jalan kaki. Jadi lewat Umo Warung atau Umo Lalang. Waktu itu masih harus nyebrang Tukat sampai di Tiang Tutul sampai di Klepean. Itu tradisi yang sangat indah yang tidak pernah dilupakan. Jadi Romo Sadek mengatakan itulah kita sebelum merayakan tradisi itu bukan hanya tradisi tapi kita memberi nilai sama seperti Maria dan Elizabeth ini. Maria mengunjungi Elizabeth. Jadi momen ini suatu rangkaian dari pesta. Bagi kita ngejot bukan hanya sekedar mengantar makanan, lebih dari itu. Esensinya jelas. Yesus lahir dalam keluarga. Yesus ingin memberi suatu kedamaian. Yesus yang ingin mengunjungi umatnya. Diantisipasi dengan kunjungan Maria kepada Elizabeth. Sama, ketika Tuhan mengunjungi kita umatnya, maka terbukalah bagi kita pintu lebar-lebar untuk saling mengunjungi satu sama lain. Kedengarnya simpel, tapi inilah esensi dari iman kita. Kita percaya bahwa Allah itu lahir dalam diri kita. Allah itu lahir dalam setiap perjumpaan kita. Terutama Allah itu lahir dalam keluarga kita. Jadi Allah yang ada di antara kita yang kita sebut sebagai Emmanuel. Itulah yang kita bawa, kita bagi-bagikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, minggu keempat dalam masa Advent ini kita diundang untuk kembali kepada iman kita, percaya akan janji-janji Allah dan akhirnya benar Allah mengunjungi umatnya. Lalu kita buat apa? Ini yang penting, kita buat apa? Kita juga diingatkan Allah yang adalah Allah penyelamat kita mengunjungi kita. Kenapa kita tidak juga membuka hati kita saling mengunjungi satu sama lain? Allah yang menjadi sumber penghiburan, puncak dari pengendapan janji-janji Israel. Kita pun diundang sama seperti Maria, hadir di sana untuk membawa kegembiraan bagi orang-orang yang bersedih. Hadir di sana menjadi makanan bagi mereka yang lapar. Hadir di sana untuk menguatkan yang lemah. Hadir di sana untuk merayakan iman kita. Karena kita orang-orang yang percaya. Maka hari ini kita berjanji kepada Tuhan untuk merayakan hari Minggu Advent yang keempat ini. Semoga kehadiran kita di keluarga menjadi suatu
kebahagiaan, kegembiraan bagi siapapun, terutama bagi keluarga kita, dan kehadiran kita membawa harapan, memberi penguatan bagi mereka yang kita jumpai hari ini. Semoga Tuhan memberkati.